Jadi menurut Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menyentuh dubur itu membatalkan wudu. Tetapi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dan sebagian pendapatnya Imam Ahmad itu yang tidak batal. Masul mar'ati farjah, perempuan menyentuh kemaluannya. Nah sekarang ikuti mazhab yang mengatakan menyentuh perempuan itu tidak batal. Nah sekarang itu yang disentuh farji. Nah kalau menurut Abu Hanifah tetap tidak batal. Artinya termasuk juga menyentuh suaminya, menyentuh kemaluannya istrinya, ya tidak batal. Bahwa dua pendapat itu antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i itu yang berbeda jauh, satunya mengatakan batal, satunya tidak, itu sama-sama ada sahabat. Misalnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fikih yang satu minggu yang lalu kita sudah membahas tentang batalnya wudhu. Kemarin yang kita bahas adalah menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Sekarang al-mas'alatur rabi'ah, yaitu masalah yang keempat tentang intiqadul wudhu'i min masjid dzakari. Jadi yang membatalkan wudhu yang keempat ini yaitu tentang memegang kemaluan. Nah, apakah kemaluan itu memegang kemaluan itu apakah membatalkan wudhu apa tidak? Karena ada pertanyaan, sama-sama anggota tubuh kita kok itu dilainkan. Sementara itu adalah anggota yang sangat penting keberadaannya. Tangan anggota tubuh, hidung anggota tubuh, pegang hidung tidak batal wudhu, tapi pegang itu kok batal. Nah ini kita bahas tentang memegang kemaluan itu. Masud dzakari ikhtalafal ulama'u fihi ala thalathati madhahib. Tentang memegang kemaluan ini, apakah membatalkan wudhu atau tidak, itu ada 3 pendapat, ada 3 mazhab. Yang pertama adalah faminhum man ra'al wudhu'a fihi kaifa mamassah wa huwa madhhabu Malikin wa Syafi'i wa ashabihi wa Ahmada wa Dawuda. Yaitu yang pertama ulama yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudhu. Memegang kemaluan itu membatalkan wudhu. Itu adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Daud al-Dhahiri. Itu semua imam-imam yang disebutkan itu yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudhu. Terus yang kedua adalah wa minhum man lam yara fihi wudhu'an aslan wa huwa Abu Hanifah wa ashabu. Jadi yang kedua ini pendapat yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu sama sekali tidak membatalkan wudhu. Jadi mau digenggam, mau diapa, pokoknya tidak membatalkan wudhu. Menurut Abu Hanifah, artinya meskipun dipegang pakai
telapak tangan atau punggung tangan, bawa apa saja lah, tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Pendapat yang ketiga itu wara'a qaumun annal wudu'a min massihi sunnatun. Wudu itu berwudu bagi orang yang memegangnya. Annal wudu'a min massihi sunnatun. Sunnah saja. Jadi berwudu karena memegang kemaluan itu sunnah. La wajibun, tidak wajib. Ini pendapatnya qala Abu Umar. Ya, Abu Umar ini termasuk mazhab Maliki, mazhabnya Maliki. Nah, ini yang ketiga ini berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Sudah. Artinya tidak ada kata-kata sunnah mengambil wudu atau tidak di situ. Tapi yang kedua ini sunnah mengambil wudu lagi. Tapi tidak wajib. Nah, saya jelaskan tentang yang pertama. Pertama pendapatnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu itu? Apakah lalu memegang memegang dengan punggung tangan, apakah, atau menyentuh ya, menyentuh punggung dengan punggung tangan, itu maksudnya ininya, itu apakah membatalkan wudu apa enggak? Yang pertama adalah menurut Imam Syafi'i ila annahu yang taqidul wudu'u bimassi farjil adami, yaitu menyentuh kemaluan itu termasuk membatalkan wudu. Bi batinil kaffi awil asabi, yaitu dengan telapak tangan atau jari-jarinya. Fala yang taqitu bil massi biharfil kaffi wa atrafil asabi. Tetapi kalau tepinya, bagian pinggir telapak tangan itu, pinggir tangan itu tidak masuk. Artinya kalau lalu bagian sininya, ini kan bukan termasuk telapak tangan. Telapak tangan itu kan ini. Tapi kalau pinggirnya ini, pinggirnya tangan, itu termasuk yang tidak membatalkan wudu. Artinya seandainya kemaluan itu disentuh bagian ininya saja, bagian pinggirnya, itu tidak membatalkan wudu. Atau ujung jarinya itu tidak, atau kukunya tidak. Kalau punggungnya tidak, itu mazhab Syafi'i. Jadi seandainya kemaluan lalu disentuh pakai ini, ya tidak batal. Jadi yang batal itu menurut mazhab Syafi'i yaitu telapak tangannya, pinggir tangannya tidak, ujung tangannya tidak. Wala farqa fil massi ayyamassa dzakarahu aw dzakara ghairihi. Jadi menurut mazhab Syafi'i yang membatalkan itu ya baik dia memegang kemaluannya sendiri atau kemaluannya orang lain. Jadi kemaluan orang lain itu tidak membatalkan, memegang kemaluan orang lain atau kemaluannya sendiri itu yang membatalkan itu. Jadi bukan hanya kemaluannya sendiri, kemaluan orang lain itu ya juga membatalkan wudu. Walau saghiran au mayyitan, baik dia itu masih anak-anak atau dia itu mayit. Artinya sekarang kalau ada mayit disentuh kemaluannya pakai telapak tangan, jadi telapak tangan, maka itu batal. Mandikan mayit, giliran kemaluan disentuh, ya batal wudunya.
Bagaimana dengan yang mayit? Yang mayit yang tidak batal. Kalau mayitnya, misalnya mayit itu diwudui, nanti ada pembahasan mayit itu apakah harus diwudui apa tidak perlu diwudui, itu masih diperselisihkan ulama. Artinya sekarang kalau lalu anggaplah mengikuti pendapat yang memang mewudui misalnya, nah itu memegang kemaluannya, yang memegang menurut mazhab Syafi'i ini ya pasti ya. Menurut mazhab Syafi'i, jadi memegang kemaluannya itu batal. Tetapi yang dipegang tidak, mayit yang dipegang itu tidak. Illa annahu yang taqidul wudu ulamis dunal malmus. Jadi batal wudunya orang yang memegang, tetapi tidak yang dipegang. Yang dipegang tidak apa-apa. Nah, artinya yang dipegang yang tidak batal wudunya, yang memegang saja yang batal. Wa mithlu dzakari halqatud duburi. Termasuk yang juga membatalkan adalah dubur tapi bagian yang bunderannya itu ya. Kalau sekitar dubur itu tidak, tapi ada bunderannya itu yang biasanya berlipat-lipat itu, nah itu batal. Nah itu apa namanya ya? Ya, tombong kan baru keluar kalau sudah waktunya keluar gitu. Nah ini enggak, jadi ada lingkaran kecil, yaitu yang di dalam itu dubur gitu. Nah ini bagian itu yang lalu membatalkan. Tapi kalau di sekitarnya ya enggak itu. Wa qubulul mar'ati termasuk kemaluannya perempuan. Apa kok dilainkan? Nanti ada ulama yang mengatakan menyentuh kemaluannya perempuan itu enggak. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, menyentuh kemaluan perempuan itu membatalkan wudu. Sawa'un kana amdan au nisyanan. Sama saja itu sengaja atau lupa, artinya tersangkut misalnya ya tetap batal. Tapi dengan pakai telapak tangan. Jadi itu menurut mazhab Syafi'i. Artinya dubur juga membatalkan, karena nanti akan ada ulama yang mengatakan dubur itu tidak apa-apa. Jadi seandainya orang tua sekarang, ada orang tua yang kalau menurut mazhab Syafi'i kan anak-anak juga membatalkan, artinya memegang anak-anak juga membatalkan. Jadi seandainya lalu ceboi anaknya dengan telapak tangan, itu yang tidak batal. Dengan telapak tangan, dengan punggung tangannya, ceboi pakai punggung tangan, yaitu tidak batal menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau pakai telapak tangan itu batal. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, sekarang juga termasuk yang mengatakan batal wudhunya memegang kemaluan itu adalah mazhab Ahmad bin Hanbal. Sama dengan mazhab Syafi'i. Cuma bedanya kalau mazhab Ahmad bin Hanbal itu lebih berat lagi, yaitu sawa'un kana bidhahri kaffihi. Baik dengan punggung tangannya, punggung telapak tangan. Ya, punggung tangan. Artinya ininya. Kalau Imam Syafi'i kan ini telapak tangan. Ini kalau mazhab Ahmad bin Hanbal sampai ininya bahkan batal. Memegang pakai punggungnya tangan ini. Jadi bidhahri kaffi au batni atau telapak tangan. Illa adhafira, kecuali kuku. Kalau kuku enggak. Kuku ini kan termasuk bagian ini kan. Tapi kalau ini batal, kalau kukunya enggak. Kalau kukunya enggak. Artinya kalau pas tersangkut kukunya ya enggak batal. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya lebih lagi.
Lah kalau menurut Adh-Dhahiri yang mengatakan bahwa itu tetap batal, itu bahkan sampai bukan hanya tangannya atau punggung tangannya, sampai ini diroknya, artinya sampai lengan bawah ini batal. Jadi menyentuh pakai lengan itu batal, artinya lebih berat lagi, lebih berat lagi. Nah, kalau menurut mazhab Maliki yang juga mengatakan batal menyentuh kemaluan itu annal wudu'a yang tagidu bilamsi dzakari nafsihi. Jadi al-muttasil biduni hailin. Jadi menyentuh kemaluan itu batal, menyentuh kemaluannya sendiri yang masih bersambung, yang tidak ada penghalang. Nah, ini baik dia merasakan lezat atau enggak. Artinya kalau terputus kemaluan itu tidak nyambung. Artinya begini, ada seseorang yang lalu terpotong kemaluannya. Nah, kok disentuh kemaluan yang terpotong itu dari orangnya itu. Nah, ini menurut mazhab Maliki ini tidak batal. Artinya kalau terputus sudah tidak membatalkan. Karena ada mazhab yang mengatakan meskipun terputus nanti ada yang mengatakan batal. Baik sengaja, sawang kana amdan aw nisyanan, baik sengaja atau tidak, itu tetap batal. Tetapi kata Imam Malik, la wala yang takidu bimasyah halqati duburihi. Jadi tidak batal wudu dengan memegang dubur. Dubur itu tidak batal. Begitu juga perempuan bimasyi kubuliha, perempuan yang memegang kemaluannya. Kalau menurut Imam Malik tidak batal. Tadi laki-laki ya. Jadi kalau Imam Malik itu khusus laki-laki. Tapi kalau tadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Dr. Dhairi mengatakan batal. Nah itu mazhab Maliki. Nah kalau Imam Syafi'i itu juga lebih dari itu ya. Bagaimana dengan kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang terpotong kemaluannya, ada orang terpotong kemaluannya, maka bekas potongannya itu kalau disentuh ya batal. Kalau dia masih ada sisa yang terpotong, nah itu batal. Begitu juga dengan orang yang lalu kemaluannya itu terpotong. Nah, potongannya itu lalu disentuh, itu membatalkan wudu kalau menurut Syafi'i. Jadi potongannya itu disentuh, itu membatalkan wudu. Ya, jadi artinya sampai sedemikian bahwa orang yang menyentuh kemaluan itu dianggap bahwa membatalkan wudu. Tetapi kalau menurut Abu Hanifah itu ya sama sekali tidak batal. Tidak batal, mau dipakai apa, mau bagaimana, ya tidak batal. Nah, lalu bagaimana dalilnya? Dalilnya mereka itu memberikan dalil Imam Syafi'i mengatakan, mendalilkan itu dengan mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Maliki dan Dr. Dhahiri mengatakan itu hadisnya karena ada hadis Nabi yang mengatakan, riwayat Abu Daud yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Kata Nabi, barang siapa yang menyentuh kemaluannya itu berwudu. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, idza afdahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Apabila
salah seorang kamu menyentuh dengan tangannya kepada kemaluannya, maka dan tidak ada satir, tidak ada penghalang atau hijab, maka dia falyatawaddo, maka dia hendaklah berwudu. Nah itu menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i. Nah itu bagi mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi termasuk sebagian pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal ini mengatakan ila annahu la yajibul wudu min masil dzakari. Jadi tidak perlu wudu. Dalilnya itu apa? Yaitu dalilnya dari hadisnya Talq bin Ali, dia mengatakan qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun ka'annahu badwiyun faqala ya Nabi Allah ma tara fi masil rajuli dzakarahu ba'dama yatawadda. Jadi ada orang datang ke Nabi, yaitu seorang laki-laki badui. Ya Nabi, artinya bagaimana pendapat engkau orang yang memegang kemaluannya setelah dia berwudu, setelah itu memegang kemaluan. Lalu Nabi mengatakan wahal huwa illa budghatun minka aw qala bat'atun minka. Kata Nabi, bukankah itu bagian dari tubuh, bagian dari daging itu? Bukankah itu bagian dari anggota tubuh? Artinya kenapa kok dianggap batal sama-sama bagian dari tubuh gitu. Nah itu sehingga kalau begitu maka kemaluan itu disamakan dengan hidung, disamakan dengan telinga. Sehingga di sini dikatakan qalu wa li annahu udwun minhu fakana kasair jasadihi kama massa fakhidahu aw anfahu aw rijlahu. Jadi karena itu maka kemaluan itu adalah sebagai anggota tubuh sama seperti jasad yang lain, kayak hidung, kayak paha, kayak kaki. Itu ya sama saja. Nah itu dalilnya yang lalu dijadikan dasar oleh para ulama itu bahwa memang mereka menganggap bahwa tidak batal karena memang hadis-hadis itu. Jadi kalau mazhab Syafi'i mendasarkan kepada hadis yang mengatakan batal, tapi kalau Imam Abu Hanifah mendasarkan kepada hadis yaitu sama dengan anggota tubuh yang lain. Nah ini itu hadisnya Abu Hanifah dikatakan sahih, ada yang mengatakan sahih. Begitu juga hadisnya yang Imam Syafi'i, ada yang mengatakan sahih. Nah itu yang ketiga itu. Kalau lalu ulama itu metodenya sekarang begini, ada dua hadis berbeda. Ada dua hadis yang berbeda. Lalu bagaimana menyelesaikan dua hadis yang berbeda itu? Ada dua metode, yaitu ada metode tarjih, ada metode jam'i. Kalau tarjih itu dikuatkan, pilih yang lebih kuat, menguatkan yang mana yang lebih kuat hadis itu tarjih. Nah yang kedua itu jam'i, yaitu mengkompromikan, jam'i ya, kompromi. Nah kalau lalu orang mentarjih, artinya menguatkan hadisnya yang pertama hadis Basrah itu mewajibkan wudu. Jadi mewajibkan wudu. Kalau lalu mendasarkan kepada hadis yang mengatakan bahwa orang yang bukan kemaluan itu wajib wudu. Kalau itu yang ditarjih, yang dikuatkan, berarti dia wajib wudu kalau memegang kemaluan. Tapi kalau yang ditarjih hadisnya
Talak bin Ali, maka artinya hadis yang kedua berarti dia tidak batal wudunya, tidak batal wudunya. Nah, kalau lalu yang ketiga al-jam'i, yaitu digabungkan, artinya dikompromikan dua hadis itu. Yang pertama adalah hadis yang mengatakan bahwa mewajibkan wudu itu dalam satu keadaan. Artinya dalam satu keadaan dia wajib wudu. Keadaan bagaimana? Apabila dia merasakan, misalnya ada yang mengatakan kalau merasakan lezat, enak, itu batal. Kalau tidak merasakan enak, itu tidak batal. Itu ada yang begitu. Terus ada yang mengatakan lalu kalau termasuk hadisnya yang pertama itu, hadis yang pertama itu falyatawaddo, hendaklah berwudu, itu maksudnya sunnah saja, sunnah saja. Jadi dikompromikan begitu, yang memerintahkan itu sunnah, yang tidak mengatakan bahwa tidak perlu wudu itu yang tidak wajib wudu, artinya tidak wajib wudu. Jadi pilihan-pilihannya itu bahwa perintah berwudu itu untuk menunjukkan bahwa tidak wajib. Sehingga tadi kan mengatakan hadisnya idza massahadukum dzakarahu falyatawaddo. Apabila salah seorang kamu megang kemaluan, falyatawaddo, hendaklah berwudu. Nah, itu dipahami sebagai maknanya sunnah, bukan wajib. Kenapa dipahami sunnah? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak wajib wudu. Sehingga kalau hadis dua-duanya dikompromikan, jalan tengahnya itu sunnah, gitu. Sunnah saja. Sehingga kan begini, maknanya perintah itu falyatawaddo, kalimat perintah itu tidak mesti wajib. Tidak mesti wajib. Seperti kulu washrabu, makan dan minumlah, bukan berarti wajib makan, wajib minum, gitu. Enggak. Jadi tidak wajib, tidak bermakna wajib. Kenapa dimaknai tidak wajib? Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak batal. Sehingga maknanya jalan tengahnya itu sunnah saja, sunnah saja. Nah, kembali lagi artinya bahwa kalau mengikuti metodenya Imam Syarani dalam Mizanul Kubra, berarti pendapat Imam Syafi'i itu berat, pendapatnya Imam Abu Hanifah itu ringan. Artinya seandainya misalnya begini, ada anak masih kecil lalu perlu anaknya sendiri lalu diceboi, maka itu sama sekali tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Nah, itu terkait dengan yang membatalkan wudu. Nah, di sini yang lalu menjadi perbedaan juga adalah tentang dubur, ya. Dubur, apakah dubur itu disamakan dengan kemaluan? Nah, menurut Madzhab Syafi'i, qala An-Nawawi, menurut Imam Nawawi, masud duburi naqidun lil wudu'i indana ala sahih wa huwa riwayatun an Ahmad. Jadi menurut Imam Nawawi dari Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa menyentuh dubur itu membatalkan wudu. Tetapi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dan sebagian pendapatnya Imam Ahmad itu la yanqud, tidak batal. Jadi dubur itu menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad itu tidak batal. Tapi menurut Imam Syafi'i batal dubur itu. Jadi menyentuh dubur itu membatalkan. Tapi menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Daud al-Dhahiri dan Ahmad bin Hanbal tidak batal menyentuhnya itu.
Nah, sama dengan itu juga tidak batal kalau menyentuh kemaluannya binatang. Yang memegang kemaluannya kuda itu ya enggak. Jadi dubur, kubul dengan dubur, kemaluan dengan dubur itu dibedakan. Kecuali Imam Syafi'i yang menganggap sama, yang membatalkan wudu. Nah, sekarang masul mar'ati farjah. Perempuan menyentuh kemaluannya. Tadi kan berbeda ulama. Nah, siapa saja? Dhahaba Syafi'i wa Malikun wa Ahmad fi riwayatin anhuma ila annal mar'ata idza massat farjaha intaqada wudu'uha karrajuli. Jadi menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, sebagian pendapatnya Imam Ahmad, itu kalau perempuan menyentuh kemaluannya itu batal wudunya seperti laki-laki. Nah, tetapi waqala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fi riwayati tsaniyah anhuma la yantaqidu wuduha. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik serta Imam Ahmad, itu kalau perempuan menyentuh kemaluannya tidak batal. Tadi kan yang dibahas kemaluannya laki-laki. Nah, kalau kemaluannya perempuan disentuh yang tidak batal. Tidak membatalkan wudu. Hanya yang membatalkan itu laki-laki. Laki-laki menyentuh kemaluan laki-laki. Jadi itu membatalkan wudu. Nah, kalau perempuan menyentuh kemaluannya perempuan, itu menurut Abu Hanifah ya tidak batal. Menurut Imam Malik tidak batal. Kalau Imam Abu Hanifah kan jelas ya, pokoknya menyentuh kemaluan itu tidak batal. Nah, itu termasuk kalau silang Ustaz. Ya, gimana? Laki ke perempuan, perempuan ke laki menyentuh, silang. Lah, sekarang kalau perempuan ke laki-laki, nah itu dirinci harus. Kalau istri kan suami istri itu ya, suami istri kan tidak ada masalah menyentuh, itu kan tidak masalah. Lebih dari menyentuh bahkan. Nah, sekarang kalau laki-laki pegang kemaluannya perempuan. Nah, itu sekarang ngikuti mazhab yang mengatakan laki-laki menyentuh perempuan tidak batal ya. Itu kalau menyentuh perempuan itu batal kan tidak usah pegang farj, itu sudah batal. Nah, sekarang ngikuti mazhab yang mengatakan menyentuh perempuan itu tidak batal. Nah, sekarang itu yang disentuh farj. Nah, kalau menurut Abu Hanifah tetap tidak batal. Artinya termasuk juga menyentuh ini, termasuk Imam Malik, sebagian Imam Malik ini, termasuk juga salah satu riwayat Imam Ahmad, itu juga tidak batal. Artinya suaminya menyentuh kemaluannya istrinya, ya tidak batal, tidak batal. Nah, tapi kalau ngikuti mazhab yang menyentuh perempuan batal, ya jangankan pegang menyentuh farj, ya nyentuh tubuhnya saja ya batal. Nah, jadi itu terkait dengan menyentuh. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Nah, tadi batasan yang nyentuh perempuan itu kan Imam Syafi'i batal. Batasannya kan perempuan kan dalam. Batasannya di mana? Ada penjelasannya. Ya, batasannya kan tadi lingkaran yang itu, lingkaran kecil yang paling dalam itu. Artinya kalau berdiri ya menyentuh ya tidak kena. Tapi kalau giliran jongkok bisa mungkin kena, tidak pasti kena, bisa mungkin kena. Tapi karena kalau Imam Syafi'i kan harus tetap pakai telapak tangan. Kalau pas punggung tangan kan enggak.
Jadi tetap harus pakai telapak tangan. Nah, kalau dubur itu kan jauh di dalam. Kalau tidak jongkok itu tidak kena itu, tidak kena itu. Nah, ya. Semua ada orang mau salat ambil wudhu. Setelah mengambil wudhu, karena waktunya masih kurang 10 menit. Iya. Tahu-tahu ada rezeki lewat, ganggu apa? Iya. Makan, apakah wudhunya dibatal atau mengambil wudhu lagi? Apakah lalu makan makanan setelah punya wudhu itu tidak batal? Jadi makan sudah sebanyak-banyaknya, habis wudhu makan sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Nah, cuma nanti ada pendapat ulama yang mengatakan kalau dimasak itu pakai api batal. Ada ulama yang itu, tapi mayoritas ulama mengatakan itu tidak batal. Jadi sampai misalnya pas sudah ambil wudhu tinggal 10 menit kok ada gulai yang dihidangkan, ya makan dulu lah. Ketimbang sampean sholat nanti kepikiran gulai kan, lebih baik makan dulu. Artinya makan itu tidak membatalkan wudhu. Cuma nanti ada penjelasan tentang makanan yang dimasak dengan api. Buka pertanyaan. Ya. Ada yang lain? Lain mau tanya? Buka pertanyaan ini bebas tidak apa-apa. Katanya mau tanya, Nah, mungkin ada yang tanya kenapa Imam Syafi'i itu mengatakan apa itu dengan telapak tangan. Di mana hadisnya tentang telapak tangan itu? Sampai cari di mana? Tidak kira ada penjelasan tentang telapak tangan. Tidak ada. Nah, Imam Syafi'i itu mendasarkan kepada hadis idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi, yaitu afdhah itu. Nah, itu ulama berbeda. Kalau menurut Imam Syafi'i, afdhah itu adalah memegang, menyentuh dengan telapak tangan. Tapi kalau Ibnu Hazm mengatakan kalau ifdah atau afdah itu menyentuh dengan telapak tangan atau punggung tangan. Nah, dari situ ulama Imam Syafi'i itu memahami bahwa menyentuh itu harus telapak tangan. Menyentuh itu harus telapak tangan, bukan lalu asal menyentuh. Jadi kalau cengkolnya pakai menyentuh ya enggak, meskipun cengkolnya terus itu tidak apa-apa. Atau misal lengannya menurut mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Nah, itu soalnya nanti kalau kita cari kok tidak akan ketemu bahwa menyentuh pakai telapak tangan membatalkan wudhu, tidak ada. Itu dipahami dari kalimat ifdah atau afdah. Afdah itu dipahami sebagai menyentuh telapak dengan telapak tangan tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang itu batal. Ustaz, sudut pandang Imam Syafi'i karena rata-rata kan berguru dengan Imam Malik. Ya. Kenapa antara guru dan murid ini jauh berbeda ya, Ustaz? Ya. Sudut pandang mana itu yang bisa diadu? Ya, pertama karena memang gurunya Imam Syafi'i itu kan banyak. Bukan Imam Malik itu satu-satunya guru. Bukan Imam Malik itu satu-satunya guru. Tapi lebih lama kan ya, kepada Imam Malik berguru, terus kepada muridnya Abu Hanifah berguru, sehingga berbeda. Nah, selanjutnya kan begini, dapat ilmu dari Imam Malik, setelah itu dia kan lalu berguru ke tempat lain. Pertama, yang kedua lalu dia melakukan ijtihad sendiri, melakukan ijtihad sendiri, menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda dengan gurunya Imam Malik. Imam Ahmad itu berguru kepada Imam Syafi'i, berguru, tetapi berbeda karena ijtihadnya juga berbeda. Nah, Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Abu Hanifah juga, tetapi dia berbeda dengan Abu Hanifah. Nah, itu
karena ijtihad masing-masing berbeda. Menijemkan ya itu ya. Nah, artinya karena memang mereka punya ijtihad masing-masing. Artinya yang seperti ini memang sudah dari kalangan sahabat memang juga sudah berbeda. Saya ingin bacakan ya bahwa dua pendapat itu antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i itu yang berbeda jauh. Satunya mengatakan batal, satunya enggak. Itu sama-sama ada sahabat di situ. Jadi misalnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak batal. Itu wahwa marwiyun an aliyin. Itu pendapatnya Imam Ali juga. Pendapatnya Amr bin Yasir. Pendapatnya Ibnu Mas'ud. Pendapatnya Ibnu Abbas, Hudzaifah, Abi Darda atau Abu Darda. Itu sahabat. Begitu juga setelah itu ya, dari kalangan tabi'in termasuk Hasan al-Basri, muridnya Imam Ali Hasan Basri. Ini kan orang sufi ya, termasuk ulama sufi. Terus Rabi'ah Ats-Tsauri, jadi Ibnul Mubarak termasuk pengikut itu. Tapi yang sama dengan Imam Syafi'i dari kalangan sahabat juga ada, yaitu Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub Al-Ansari, Zaid bin Sabit, Ibnu Umar. Jadi memang dari sahabatnya itu memang sudah berbeda. Lalu kalau ditanya yang betul yang mana? Sama-sama betul. Sama-sama betul. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Itu. Tuntut saya di yaumil qiyamah kalau lalu ucapan saya salah. Boleh dituntut. Tidak ada yang salah. Artinya bahwa mereka berijtihad itu sudah seperti itu. Dan jelas ada hadisnya. Kedua-duanya jelas ada hadisnya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mengikuti Abu Hanifah ya silahkan, mazhab Syafi'i silahkan. Artinya dengan kriteria yang begitu banyak. Nah, kalau Abu Hanifah itu kan simpel, sudah tidak usah, ya, tidak batal untuknya, sudah pegang tidak apa-apa. Ya, itu kalangan-kalangan sahabat. Jadi memang dari sahabatnya itu berbeda. Nah, sekarang itu kan masalah itu menjadi lucu kalau ada orang mempertentangkan itu. Kita itu kan mempelajari, oh kenapa berbeda? Oh ternyata begini, memang seperti ini jalannya, makanya mereka berbeda. Nah dulu cara pandang ulama, kadang-kadang satu ulama megang satu mazhab itu langsung itu batal, haram gitu. Jadi pola pikirnya seperti apa kalau seperti itu? Yang dimaksud adalah dianggap salah maksudnya. Kalau yang menganggap salah itu kan artinya begini, dia tidak mendalami betul bahwa bagaimana seorang ulama berijtihad. Artinya dia mungkin mendengar bahwa itu ada pendapat itu, tapi tidak mendalami betul bagaimana pendapat itu dikelola, istimbatnya, dia beristimbat, melahirkan pendapat itu bagaimana, itu tidak didalami, sehingga dia lalu mudah menyalahkan orang lain. Mestinya kan orang sungkan menyalahkan Imam Syafi'i, sungkan menyalahkan Abu Hanifah, sungkan. Kalau orang tahu kemampuannya luar biasa, sungkan mesti. Artinya perkara punya pendapat itu harus, Pak. Tidak lalu tidak punya pendapat, enggak. Punya pendapat cuma menganggap pendapat lain ya boleh, sah-sah saja pendapat yang lain. Dan saya sangat bersyukur banyak pendapat itu. Repot juga kalau pendapatnya satu. Pendapatnya repot ya, repot. Itu. Bersyukurlah Allah mentakdirkan banyak pendapat itu. Apalagi kalau babnya misalnya bab kawin, madhabnya Abu Hanifah, itu gampang itu.
ketemu perempuan suka sama suka, panggil tukang becak jadi saksi, sudah itu ndak usah nunggu bapaknya, bisa bapak kehilangan anaknya itu. Nah itu kan seperti itu ya, bersyukur jadi Allah. Orang yang paling repot itu kan begini, orang yang paling rugi itu kalau lalu dia tidak tahu pendapat mazhab itu, ruginya apa, tahunya cuma satu. Nanti seandainya dia tahunya Imam Syafi'i misalnya, ketemu Abu Hanifah, oh tidak kenal loh Abu Hanifah, tidak pernah dipelajari. Paling tidak, oh ini dulu yang berpendapat seperti ini orangnya Abu Hanifah, orangnya itu. Mestinya kan begitu kan, enak, nyambung lah istilahnya. Nah itu terkait dengan yang memegang kemaluan. Jadi kita menjadi jelas kenapa lalu ada ulama mengatakan sama-sama anggota tubuh kok batal itu, sehingga ada yang mengatakan itu sama dengan hidung lah, sama dengan telinga. Jadi itu mereka itu semua berdasarkan semua hadis, dan di atasnya ada sahabat dan tabi'in yang lalu berpendapat yang sama. Barangkali itu, mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.